Jadi kalau kita sedang mau mengamalkan sesuatu pekerjaan, mau buat kerjaan, kita mau tahu kerjaan ini halal atau tidak, hak atau batil, ukurannya Quran. Jangan perasaan, kalau perasaan rusak kita. Ukurannya harus Quran. Selalu begitu. Karena Quran itu furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Kalau Quran sudah tulis namanya, pasti hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Nggak ada yang ditulis Quran itu nggak hebat. Bandit aja kalau udah ditulis Quran berarti bandit hebat itu. Fir'aun misalnya, oh itu hebat itu. Saking hebatnya ngaku Tuhan. Nah, nggak ada bandit ngaku Tuhan kecuali Fir'aun. Walaupun dia pejabat, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, kaya seumur hidup, rakyatnya menyembahnya sebagai Tuhan, tapi dia hina. Buktinya dia hina, nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dari Fir'aun Republik Indonesia. Orang akan merasa marah. Menghina kamu ya, menghina. Meskipun dia kaya, raja, diakui Tuhan, dia hina. Semua orang manusia tahu. Semua manusia yang berakal sehat pasti menolak Fir'aun. Meskipun dia dituhankan oleh bangsanya. Lahir sebagai pangeran, mati sebagai raja. Jadi begini, orang itu hina atau tidak itu ukurannya Allah. Ukurannya Quran, ukurannya agama. Jangan pikir akal kita, oh saya kalau jadi orang kaya bakal top, baik, hebat. Enggak. Jangan tipu nurani kita. Sudah banyak orang-orang dulu yang hebat-hebat. Namrud, Fir'aun, Bustanasr, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, udah banyak. Haman, banyak sekali. Qarun, hebat dalam sisi dunia, dikagumi banyak orang dalam hal keduniaan, tapi ujung-ujungnya semua manusia sedunia yang berakal waras menghinakan dia. Tapi walaupun dia budak, polio lagi, cacat, hitam, legam, bibirnya tebal, merongos, tapi dia punya akhlak, dia punya pemikiran, selalu kepada Allah aja. Sampai ditulis namanya di Quran, surah Luqman. Masya Allah. Dan nasihat dia kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nasihat Luqman kepada anaknya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, ditulis di Quran supaya kita bisa baca sampai hari kiamat. Mulia. Saking hebatnya Luqman ini, datang malaikat Jibril menjumpainya. Luqman, saya Jibril. Kata Luqman, mau ngapain jumpa saya? Saya diperintah Allah menjumpaimu. Allah bertanya kepadamu, kamu ini mau jadi nabi atau enggak? Kalau kamu mau jadi nabi, saya kirim wahyu hari ini. Lihat hebatnya Luqman. Dia masuk ke dalam, sebentar saya masuk dulu ke dalam rumah. Dia masuk ke gubuknya, dia lihat di depan cermin. Nggak cocok kalau kayak gini jadi nabi. Bibir tebal, hitam legam, polio, merongos. Nggak cocok jadi nabi. Nabi itu harus Mustafa, paling ganteng di tengah-tengah kaumnya. Nabi Musa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Isa itu paling ganteng dari Bani Israel. Nabi Yunus itu paling ganteng dari seluruh Irak. Nabi Ibrahim itu paling ganteng sedunia. Nabi Yusuf itu ganteng sedunia. Nabi Muhammad itu paling ganteng seluruh dunia. Nabi Adam ganteng dari seluruh manusia. Nabi Adam paling ganteng. 2 kali lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Karena Yusuf nisfu min Adam. Kata Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Adam gantengnya. Nggak ada Nabi nggak ganteng. Keluar Luqman dari kamarnya. Dia jumpa malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ya. Nggak cocok saya jadi nabi. Katakan sama Allah, saya tidak cocok jadi nabi. Senangnya malaikat Jibril. Ini ujian aja, nguji. Kira-kira Luqman tuh hebat apa enggak gitu. Ternyata hebat. Enggak serakah dengan jabatan, tahu diri gitu. Tahu diri. Tahu diri. Kalau memang IQ rendah, ngapain maksa jadi presiden gitu. Ngapain maksa. Tahu diri. Akhirnya Allah angkat beliau jadi ahli hikmah. Ahli hikmah, nasihat-nasihatnya ditulis di Quran. Salah satu ayat Quran,
Surah cuman 114 surat di dalam Quran. Satu diantaranya surah Luqman. Dan nasihatnya kepada anaknya luar biasa. Sejelek-jelek suara adalah suara himar. Jangan kau berteriak-teriak di hadapan banyak orang seperti keledai. Jangan. Dan nasihatnya luar biasa. Anakku, satu hari dia nasihat gini. Anakku, kalau kau hidup di dunia nak, jangan kau dengar kata orang. Dengarlah apa kata Allah. Ikutlah agama. Jangan dengar kata rakyat. Anaknya jawab, Pak, kita ini kan makhluk sosial, hidup di dunia. Kalau kita nggak dengar apa kata orang, nanti apa kata orang kepada kita? Orang akan mengejek-ngejek kita. Kata Luqman, kita harus ikut Allah, ikut Rasul. Orang mau ngejek nggak apa-apa asal kita ikut Allah Rasul. Tapi kan kita manusia, Pak. Orang nanti gimana menilai kita? Apa kata orang? Kalau kau ikut apa kata orang, nak rusak kau, kata Luqman. Kau jangan ikut kata orang, ikut kata Allah. Begini aja nak, besok kita buktikan. Besoknya Luqman membawa anaknya naik keledai. Keledai itu binatang yang lebih besar sedikit dari kambing etawa. Keledai itu kecil segini aja nya keledai itu. Paling tinggi segini. Tapi kuat. Saya pernah lihat tuh keledai diletakkan beban sebanyak apapun di punggungnya dia kuat. Saking banyaknya beban diletakkan, kakinya 2 terangkat. Namun nggak rubuh. Oh, itu keledai. Bisa kakinya 2 terangkat gitu. Tapi rubuh nggak? Kata Luqman, ayo kita keliling jalan kita. Ayo jalan. Nah, aku naik keledai, kau jalan. Ya. Luqman naik keledai. Anaknya nuntun keledai. Jumpa satu rombongan musafir, kabilah. Apa kata orang-orang? Bapak nggak punya perasaan, nggak punya otak. Kalau bahasa Indonesia gitu, bapak nggak punya otak. Udah tua enak nangkring di atas keledai, anaknya masih kecil suruh jalan. Kejam kali ini, nggak punya otak. Mestinya dia yang jalan, anaknya yang naik keledai. Lewat, bagaimana kata orang? Iya bapak katanya nggak punya otak. Harusnya yang naik keledai saya. Ah, udah kau sekarang kau di atas, biar aku yang nuntun. Gantian, anaknya di atas, bapaknya yang nuntun. Lewat. Satu rombongan orang lagi. Ini anak durhaka kata orang. Bapaknya udah tua suruh jalan, dia enak-enak nangkring di atas keledai. Anak durhaka. Kata Luqman, gimana nak? Kalau bapak di atas, bapak manusia tidak punya otak. Kalau saya di atas, saya anak durhaka. Kalau begitu kita naik dua-dua. Naik dua-dua. Anak sama bapak naik keledai. Lewat satu rombongan orang. Manusia kejam, gak punya perasaan. Keledai kecil dinaiki 2 orang. Gimana nak? Iya, bapak di atas salah. Aku di atas dibilang anak durhaka. Bapak di atas gak punya otak. Kita naik dua-dua dibilang kejam. Udahlah kita jalan aja, kita tuntun, kata bapaknya. Dua-dua nuntun keledai, yang satu nuntun sebelah kanan, yang satu nuntun sebelah kiri. Lewat satu rombongan orang. Manusia goblok. Keledai kok dituntun, keledai itu dinaiki bego. Mulai anaknya terdiam. Bagaimana nak? Iya, bapak di atas nggak punya otak, aku di atas anak durhaka. Kita dua-dua naik, manusia nggak punya perasaan. Kita dua-dua jalan, orang goblok. Ada satu lagi nak, apa? Kita pikul keledai ini. Bapaknya mikul kaki depan, anaknya mikul kaki belakang. Pikul tuh keledai, lewat satu rombongan orang. Gila, keledai kok dipikul. Maka kata Luqman, itulah nak, kalau kau dengar omongan orang, nggak akan ada yang betul. Kau dengar apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau udah Allah bilang benar, Rasul bilang benar, tak usah kau hiraukan ucapan orang.